saya Zahara Nurita Mila dari jurusan PGSD semester 1. Saya Universitas STKIP Kusuma Negara. Saya di sini ingin bertanya-tanya. Ya, perkenalkan dulu ya nama ibu ya, biar lebih dekat gitu ya. Jadi nama ibu itu siapa? Nama saya Ulia Saro, tapi sering dipanggil Miss Yaya di sini. Miss Yaya. Oke. Ibu itu ngajar di kelas berapa aja? Saya ngajar di kelas 1 jadi wali kelas. Untuk kelas 4 bidang studi seni rupa. Terus ngajar ekskul juga, ekskul pramuka. Masya Allah. Ya, jadi apa yang mendorong ibu untuk menjadi guru dari awal? Motivasi seneng karena dari SMP udah ngajar pramuka sama paskibra, jadi termotivasi di situ. Ya nyari barokahnya karena di sekeliling rumah itu kebanyakan kerja PT, pulang sampai rumah ya memang uangnya banyak, tapi pikirnya kan dunia bukan sekedar uang, tapi juga kita nyari barokah dunia akhirat. Ya, pasti kalau jadi guru tuh ada senangnya, ada sedihnya ya. Jadi apa tuh bagian paling menyenangkan dan paling menantang dari pekerjaan ibu ini? Menyenangkan ketika kita berhasil, karena saya guru kelas 1, bahkan dari TK 8 tahun, SD jalan hampir 12 tahun ya, total ngajar hampir 20 tahun lebih kurang lebih. Jadi ketika anak itu berhasil dan sukses, apalagi bisa baca tulis, itu suatu kegembiraan dan keberhasilan yang kita peroleh. Kalau kesulitannya ya kita menangani hal-hal anak yang karena usia TK dan kelas 1 itu usia memang butuh sekali, jadi 80-20 istilahnya, dari rumah 20%, dari guru semuanya 80%. Jadi menangani anak-anak yang sulit, yang ada berkebutuhan khusus, ada juga yang aktif, ada yang autis, banyaklah anak-anak usia dini itu dari TK sampai kelas 1 hampir sama metode pengajarannya. Jadi memang perlu kesabaran, perlu banyak metode dan cara, karena setiap anak itu mempunyai cara berbeda dalam belajar. Anak ini belajarnya dikerasin, anak ini nggak bisa. Anak ini ngomongnya lembut, anak ini harus dikerasin. Jadi memang setiap anak punya cara dan metode tersendiri untuk belajar. Bener lu. Perkenalkan, nama saya Dania Taskia Yusanterina. Saya mau nanya, ibu pernah mengajar di pendidikan apa saja? Alhamdulillah pernah ngajar di TK kurang lebih 8 tahun. Sekarang sudah mengajar di SD kurang lebih 12 tahun. Kalau SMP belum nyoba di SMP ya, sampai SD aja dulu mungkin. Apa mau nyoba SMP? Enggak kayaknya. Saya senangnya sama anak-anak, biar tetap awet muda. Amin, Masya Allah. Apakah ibu mengalami mengajar sangat berkesan bagi ibu? Berkesan ya, alhamdulillah berkesan banget. Kita berkesannya itu membuat kita mencari hal yang baru, karena mempelajari sisi lain dari setiap anak-anak itu, apalagi usia TK dan kelas 1 SD itu memang perlu penanganan yang khusus, arti masa-masa golden age mereka. Gitu. Kalau mereka berhasil, itu sesuatu banget buat saya sendiri, atau seorang guru itu berhasil mendidik usia TK dan SD itu suatu kebahagiaan tersendiri yang susah dilukiskan dengan kata-kata atau dengan kalimat. Perkenalkan, nama saya Rohalaini. Saya dari kampus Kusuma Negara. Saya dari prodi PGSD. Izinkan saya untuk bertanya. Bagaimana ibu mengatasi hari-hari yang sulit di kelas? Hari-hari yang sulit di kelas, saya rasa diri seorang guru itu tidak ada hari yang sulit. Yang ada adalah hari-hari menyenangkan. Yang sulit itu mungkin selama ini yang banyak dikeluhkan, bukan dari saya pribadi, mungkin pada umumnya guru itu yang sulit itu adalah administrasi kependidikan yang banyak ya, walaupun
walaupun sekarang udah kurikulum merdeka yang dibilang administrasinya lebih sedikit, ini lebih sedikit, tapi ternyata tetap seorang guru harus mempersiapkan administrasi kependidikannya. Itu yang sulit. Kalau hari-hari sulit bersama anak nggak ada. Artinya tidak ada, kita menyenangkan aja, bahwa jiwa yang senang. Walaupun di rumah itu numpuk masalah, numpuk permasalahan yang ada, gosokan numpuk, kerjaan rumah numpuk, tetap kalau udah sampai sekolah kita harus pasang senyum yang lebar. Ke rumah adalah rumah, sekolah adalah sekolah, jangan dibawa permasalahan yang di rumah ke sekolah, begitu juga permasalahan sekolah dibawa ke rumah. Kita harus punya masing kata itu seorang guru ya. Jadi nanti kalau ada jadi guru ya itu, jadi harus bisa manage waktunya di rumah, ya udah kita kerjain di rumah, waktu di sekolah kita kerjain di sekolah, seperti itu sebisa mungkin. Apa saran ibu untuk saya dan teman-teman yang berencana untuk menjadi guru? Sarannya, jadi seorang guru itu harus mempunyai hati yang ikhlas, hati yang tulus. Kita mengajar bukan hablum minan nas, tapi kita hablum minallah. Utamakan hablum minallah, insya Allah hablum minan nas akan ikut. Jadi keikhlasan, kesabaran harus dikedepankan. Jadi seorang guru, ya banyaklah nanti coba ujian kalau ketika kalian di lapangan itu banyak ujiannya. Tidak hampir semua tempat yang kita kerja ada yang suka dan tidak suka, itu biasa. Memang udah hukumnya alam ini atau hukumnya Allah, yang suka ada, yang tidak suka juga ada. Sebagai sayur asamnya dunia, bumbu dunia, baik di pekerjaan mau di sekolah pasti seperti itu. Pesannya itu aja, dahulukan keikhlasan, kesabaran, hablum minallah baru hablum minan nas. Artinya niat kita luruskan dulu, benar-benar jadi seorang guru yang baik, jadi seorang guru yang akan memberikan atau mentransfer ilmu untuk anak-anak, bukan hanya ilmu yang di buku, tapi ilmu akhlak yang baik kita arahkan. Bukan berarti kita dulu kita sering dibully yang guru kita, dikatain ke anak murid jangan ditularin gitu. Kita yang dulu adalah yang dulu kita berikan yang terbaik, yang kita dapat baik dari SMP, SMA maupun kuliah, yang baik kita ambil, kita pindahkan, kita transfer ke anak didik kita, biar kita pun dapat ilmunya juga, kita dapat barokahnya, kita dapat pahalanya. Karena memang seorang guru biasanya ngalir ya, ngalir seperti orang tua. Guru itu adalah orang tua kedua dari anak didik kita. Jadi untuk posisikan diri kita sebagai teman, sebagai orang tua ketika kita ada di depan anak-anak. Ketika belajar, posisikan kita sebagai guru. Ketika anak bermain, posisikan kita sebagai teman mereka. Jadi harus tahu posisi. Jangan anak lagi main, kita posisi sebagai guru. Jangan, kita ikut main bareng anak, apalagi PGSD. PGSD kelas 1 sampai kelas 3 dunianya masih dunia bermain. Jadi ya udah, kalau waktunya main kita main. Dia lompat-lompatan, ikut lompat-lompatan. Jadi ya itu, utamakan ikhlas dan sabar. Karena guru SD, kalau guru SMP, SMA mungkin beda lagi. Dia harus pasang prinsip, harus pasang disiplin yang lebih ketat, karena anak-anaknya juga sudah mulai mengenal dunia luar seperti itu. Jadi guru SD, guru TK harus dahulukan ikhlas dan sabar. Hablum minallah baru hablum minan nas. Terima kasih. Terima kasih atas informasinya. Terima kasih atas wawancaranya, dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk diwawancara. Sama-sama, mudah-mudahan kita dapat nilai yang terbaik. Amin.